Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau ngebahas satu unit Honda CR-V turbo tapi yang non prestige nih mas. Yang kemarin gue udah bikin untuk daily vlognya. Gue juga lupa nih mas, seingat gue ini udah dibikinin videonya, ternyata belum ya. Nanti kita bikinin CR-V yang warna putih. Nah, jadi di sini gue ada CR-V yang warna silver tahun 2018. Nah, lagi-lagi mobil kita warna silver nih mas ya. Kemarin kita ada Yaris sama Veloz itu warna silver, ini CR-V warna silver. CR-V juga agak jarang mas silver mas ya. Jarang ya, kebanyakan hitam putih gitu. Abu-abu kayaknya nggak ada deh, pernah lihat nggak mas CR-V abu-abu? Kayaknya nggak pernah ya. Mungkin kayak hitam putih sama silver. Nah, yang ngebedain prestige sama non prestige itu adalah paling kelihatan itu headlampnya mas. Ya, kita kan pernah bikin video yang CR-V turbo prestige yang hitam ya. Nah itu headlampnya beda, ntar dimasukin aja klipnya mas. Dari headlamp tuh udah paling kelihatan beda sama peleknya. Peleknya yang kayak kemarin di CR-V yang belakang tuh mas 2013 itu kan pakai velg CR-V turbo ya. Palangnya beda sama ini walaupun sama-sama ring 18 gitu. Nah terus apalagi yang membedakan yaitu sunroof ya. Sunroofnya nggak ada kalau di tipe non prestige gitu. Jadi lumayan banyak perbedaannya prestige dan non prestige, mulai dari headlamp, velg sama sunroof. Cuman kalau misalkan interior setahu gue itu sama deh mas semua. Sama-sama wood panelnya warnanya ini sama, joknya sama-sama kulit. Head unit juga sama, semua sama. Oh sama ini nggak ada power back door-nya, gue lupa. Oh ini nggak ada power back door. Ya, kalau misalkan yang Prestige itu dia ada power back door ya. Cuman gampang sih mas, kalau power back door sih biasa orang banyak yang bisa pasang gitu ya. Kayak contohnya itu kayak Pajero yang sebelum facelift, berarti di bawah tahun 2021 atau di bawah tahun 2020, itu dia belum power back door. Nah gitu, makanya banyak orang pasangin power back door-nya gitu. Biasanya ditambah-tambahin di sini, tinggal pakein modulnya aja. Gitu. Nah yang kemarin gue bilang ini mobilnya juga joknya ini masih plastikan ya mas, masih plastikan. Kayaknya sih mungkin jarang dipakai nih mas, baris ketiganya nih jarang dipakai tuh. Harus buka dua-duanya mas, diangkat dua-duanya, kalau nggak sobek dia plastiknya. Cuman ini udah agak nguning aja nih, sampai berjamur dia mas plastiknya tuh ya, kotor banget plastiknya. Harusnya sih dibuka aja sih, nggak apa-apa sih, karena mungkin dia pikir biar kelihatan mobilnya masih baru gitu ya mas. Cuman kalau gue lihat dari body sih overall bodinya masih bagus banget mas. Ya, catnya juga masih bagus banget. Nah, paling enak tuh kalau mobil warna silver yang kemarin gue bilang, kalau baret-baret halus tuh nggak kelihatan tuh mas. Tuh, mobilnya cakep, udah dipoles, udah di wax semua, udah aman. Terus kita lanjut lagi ke sebelah sini. Kalau body kit kayaknya kurang lebih sama deh mas. Gue nggak terlalu perhatiin kalau body kit yang prestige dan non prestige itu sama atau enggak ya. Cuman kalau gue lihat sekilas kayak sama deh mas. Sama ya? Kayak sama persis, cuman beda di headlamp, sunroof, dan pelek. Itu aja sih, overall sama. Coba kita nyalain mobilnya deh mas. Kita bahas di dalam aja. Oke, nah. Kuncinya di sini. Kita nyalain dulu mobilnya. Nah, jadi ini kalau misalkan di luar negeri kayaknya mas ya. Ini kan penggeraknya ini kan front wheel drive ya. Cuman kalau di sini tuh dia ada, kurang kelihatan sih, harus agak terang. Di sini tuh ada tulisan AWD-nya tuh mas, bisa nyala sebenarnya. Cuman mungkin kalau di Indonesia itu masuknya cuman yang front wheel drive gitu. Nah terus mobil CR-V ini itu diproduksi mulai dari tahun 2017 mas. Kalau yang model orang bilangnya sih ini CR-V turbo ya. Padahal nggak semua tipe ini tuh turbo mas. Jadi ada 3 tipe. CR-V 15 non prestige, CR-V 15 prestige, sama CR-V 20 yang bensin non-turbo. Cuman kalau yang itu gue sih jarang lihat di jalan ya, kurang laku mas. Karena rata-rata orang kalau yang model ini tuh pasti ngambil yang turbo. Karena satu, lebih efisien dalam bahan bakar pastinya dong. Dan mobil ini juga ada turbo, jadinya pasti jauh lebih bertenaga lah dibandingkan 2000 cc. Mungkin kalau 2000 cc bisa jadi mesinnya sama kayak CR-V kemarin mas. Ya 2000 cc ya. Nah terus K20 kalau misalkan yang itu yang bensin. Kalau misalkan yang ini turbo mesinnya L15. L15 apa gitu sebenarnya kodenya tuh sama kayak Honda Jazz mas, sama-sama L15. Cuman kalau nggak salah ini L15Z atau apa gue lupa gitu. Karena ada tambahan turbonya gitu. Kalau misalkan di Brio kan L12, ini L15 gitu. Nah terus juga kalau misalkan di mobil ini sama Honda Civic yang turbo tuh mesinnya sama. Sama yang tuh warna hitam kita pernah bahas tuh sama-sama L15. Jadi plek-plekan mesinnya sama dan speedometer pun juga sama mas. Speedometernya sama, cuman kalau setirnya sama ya mas setirnya? Ini sama-sama aja.
Gue lupa deh, kayaknya sama deh setirnya. Gue inget banget speedometer tuh sama persis, cuman head unit beda gitu. Modenya juga sama, ada Eco-nya doang kalau misalkan di CR-V maupun di Civic Turbo gitu. Nah, coba kita lihat buku servis. Gue nggak pernah lihat buku servisnya nih, Mas. Nah, ini masih lengkap sih, Mas. Nah, ini gue nggak tahu nih ada apanya nih. Jujur gue belum pernah bongkar-bongkar lacinya nih, Mas. Belum pernah dibongkar nih, gue nggak tahu ada 4 pin wire harness, nggak tahu nih buat apa. Nah, ini kaca film nih. Kaca filmnya dia pakai Vicul. Nah, ini dia ada garansinya sampai 2023. Jadi ini kan mobil tahun 2018, berarti dia garansinya itu 5 tahun gitu. Dia pakai depan itu pakai 60%. Kalau yang side sama rear itu BX05, gue nggak tahu berapa persennya, cuman kalau yang atas ini ada tulisannya VRX 60. Berarti biasanya ini 60% artinya 60-nya. Yang lainnya itu nggak ada gitu. Terus kita lanjut, kita lihat untuk buku servisnya coba ya. Buku servisnya, nah di sini ini bukunya benar-benar banyak banget, Mas. Nggak mungkin orang baca sih, Mas, percuma sih. Kayaknya menurut gua Honda tuh ngasih buku sebanyak ini tuh mungkin 1 dari 100 orang kali, Mas, yang nggak baca buku ini tuh nggak ada gunanya gitu. Nah, kita lihat ini servis terakhirnya itu di kilometer, sekarang kan kilometernya itu 51.000. Ini terakhir dia servis itu di kilometer 48.000. Tanggal 16 bulan 2 2024. Jadi mobil ini tuh full record di Honda. Dan biasanya kalau misalkan orang-orang udah mobil 5 tahun gini, Mas, jarang yang mau di Honda karena pernah gue bilang kan bahwa servisnya tuh mahal. Iya. Gitu ya, lebih murah di bengkel luar, lu bisa hemat mungkin setengahnya. Misalkan lu servis di Honda 3 juta, ya di luar paling mungkin lu dapat 1,5 sampai 2 juta lah, gitu. Cuman ya plusnya lagi lu kalau misalkan servis record, harga jual mobil lu tuh bisa lebih tinggi, Mas. Gitu. Karena kalau misalkan gue jujur gue pedagang, kalau mau bilang nggak servis record, gue juga takutnya bisa jadi kilometer puter atau gimana kan gue nggak tahu. Gitu, makanya rada-rada takut gitu. Cuman kalau misalkan kayak mobil yang Avanza, kayak Xenia, yang tahun-tahun lama ya, itu saya emang jarang servis record, Mas. Ya kan, karena mobil yang tergolong cukup murah harganya, cuman servisnya kan mahal, Mas, kalau di Toyota. Orang lebih pilih bengkel-bengkel luar, contohnya seperti kayak mungkin di Be Quick atau di Shop and Drive gitu kan, mending dia servis di bengkel-bengkel luar gitu. Cuman lain halnya dengan orang ini, dari awal dia beli itu tuh 28.000. Ini benar-benar dari awal nih, dia full service record gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi yang beli mobil ini. Karena kalau Honda biasanya gini, nggak Honda doang sih, Mas. Bisa rata-rata kalau bengkel resmi gitu kadang ada spare part mungkin yang sebenarnya kalau di bengkel lain itu nggak perlu diganti. Cuman karena udah umur itu dia menyarankan untuk ganti. Biasanya diganti gitu. Padahal ya bisa jadi spare part itu masih bagus gitu. Cuman karena emang udah umurnya udah lama, ya jadinya diganti gitu. Biasanya sih kalau orang service record gini rata-rata sih dia ngikutin instruksi dari bengkelnya. Perlu ganti ini, jadinya diganti gitu. Terus ini kalau yang buku-buku lain kayaknya nggak perlu dibuka ya, Mas ya. Terlalu banyak kayaknya. Terus apalagi tuh, ada apa lagi, Mas ya? Bawa ya? Oh, P3K-nya ini jangan dipakai ini karena umurnya sudah 6 tahun ya? 5 tahun, 6 tahun. Kan 2018 6 tahun. 6 tahun ya, jangan dipakai, ini bahaya nih. Kita simpan lagi. Coba kita ke bagian belakang sekarang, Mas. Nah, untuk bagian belakang, ini CR-V ini agak lucu di bagian ininya nih, Mas, AC-nya. Bentar. Ini bisa dimundurin ya? Oh, bisa. Nah, ini bisa lumayan lega nih, Mas, kalau dimundurin nih. Nah, lumayan lega untuk di baris keduanya. Dan AC-nya, tuh lihat. AC-nya kayak AC bus kayaknya, Mas ya? Iya. Ya, kalau kayak AC bus tuh dia bentuknya tuh kayak gini, lucu juga sih bentuknya. Biasa kan kalau misalkan mobilnya kayak contohnya Ford atau Pajero kan AC-nya di sini ya? Iya, di tengah. Jadi sebenarnya kurang enak sih, Mas. Lu duduk di belakang cuman AC itu dari belakang. Enak tuh sebenarnya dari depan. Orang kan depan dari kena muka gitu kan biar adem. Cuman ini AC-nya di bagian belakang gitu, dan lucu juga dengan hemat space. Jadi benar-benar nempel sama bagian AC baris ketiga. Iya, benar. Gitu. Jadi dia satu kesatuan gini lah, jadi nyambung gitu loh semuanya gitu. Coba gue penasaran baris ketiganya, pengen gue buka nih, Mas. Coba ya kita buka. Nah, aduh, bener-bener kayak nggak pernah didudukin ini, Mas. Kayaknya nggak pernah didudukin ya. Gelap ya. Jadi mobilnya ini kayaknya nggak pernah didudukin nih, Mas. Gila, masih plastikan tuh. Waduh, ini mobil sih cakep banget, Mas. Tuh. Kalau feeling gue sih kayak nggak pernah didudukin nih baris ketiganya. Mungkin dia pakai cuman sampai baris kedua doang, makanya baris ketiganya dilipat dan masih diplastikin.
mobil 6 tahun jarang sih mas ya, masih diplastikin untuk bagian interiornya. Jadi ini bener-bener antik banget sih mobilnya. Gitu. Terus kita lihat mesinnya ya, karena kan ini mesinnya kurang lebih sama kayak di Civic. Harusnya engine bay-nya tuh sama. Nah, kita lihat untuk di bagian mesinnya. Jadi ini kayaknya vlog CR-V turbo kita ketiga mas ya. Yang pertama itu ada yang hitam, Prestige, kedua non Prestige warna putih, dan ketiga yang silver gitu. Mobil Honda CR-V ini sama HR-V tuh mas ya, itu banyak banget peminatnya mas, masih banyak banget peminatnya. Cuman terutama di Honda HR-V sih. Waktu gue ada beberapa kali Honda HR-V tuh lumayan cepat lakunya ya, sama CR-V juga lumayan cepat. Nah untuk engine bay-nya sendiri, ini kayaknya sama persis deh mas, sama kayak si Civic Turbo. Beda kalau kemarin kita bahas mobil Yaris, Ras, sama Avanza, itu kan mesinnya sama-sama 2NR ya, kalau nggak salah 2NR. Cuman kalau gue lihat tuh kayak engine bay-nya tuh beda mas, kayak posisi akinya, posisi apanya. Kalau ini gue inget banget sama persis, kenapa? Turbonya itu ada di bagian sini nih. Turbonya di sini, karena ini di belakang sini downpipe-nya. Jadi kalau turbo itu, belakangnya tuh pasti namanya tuh downpipe, langsung knalpotnya. Gitu, jadi udah pasti turbonya di sini. Terus ini untuk filter udaranya, gitu. Nah, terus juga ini kayaknya akinya masih baru nih mas. Tanggal 12 bulan 7 2024. Baru ya? Masih baru akinya. Jadi mobil ini udah siap pakai banget lah mas. Mobil belum lama servis. Ya kan tadi di kilometer berapa? 40 berapa? 48 ya? Kalau nggak salah ya? 40 ribuan ya? Yang terakhir servis tadi. Oh iya, 48 ya kalau nggak salah. Itu baru servis. Kedua, akinya pun baru. Terus ketiga, ban depannya ini kemarin kita lihat produksinya tahun 2023 gitu. Jadi mobil udah benar-benar siap pakai, ban baru, aki baru, sama baru servis mobilnya ya. Jadi kalau mau pakai keluar kota tuh udah siap banget mobil ini. Gitu. Ya untuk engine bay paling gitu aja ya. Nah, kalau Art Dream ini kalau nggak salah tuh teknologi yang dimiliki Honda sama kayak Mazda tuh namanya Skyactiv ya. Nah, cuman gue kurang mengerti Art Dream sama Skyactiv itu buat apa. Mungkin teknologinya mereka, dari brand mereka itu untuk menghemat BBM gitu mungkin ya. Gue juga kurang tahu ya. Salah satu teknologi, coba ntar dikasih lihat aja mas artikelnya dikit untuk Art Dream itu apa gitu teknologinya gitu. Oke, kita bagian eksterior udah, mesin udah, interior udah, kita cobain lagi mobilnya mas ya. Oke, yuk. Oke, sekarang kita cobain mobilnya. Jadi ya sebenarnya sih gue udah tahu mas gimana rasanya CR-V Turbo karena ini review CR-V Turbo kita yang ketiga gitu ya. Jadi buat vlog aja sebenarnya mas. Nah, jadi yang gue suka dari CR-V itu adalah mobilnya itu nyaman mas menurut gue ya. Joknya itu enak. Karena kalau menurut gue, jujur di badan gue kan agak gede mas ya. Waktu gue punya Civic Vario itu, gue pakein bucket seat kan ya. Bucket seatnya itu ternyata ada size-nya gue nggak tahu. Ternyata gue beli size S, itu tuh kecil banget. Nah, dengan badan gue yang gede gini tuh nggak cocok banget. Makanya jujur waktu gue pernah pakai Vario gue itu nggak lama sih mas. Karena jujur nggak enak, paha gue nih sini terlalu sakit gitu. Nah cuman kalau kayak CR-V ini gitu ya, ini menurut gue pas buat ukuran badan gue ya. Enak, joknya agak lebar, gue sukain jok agak lebar. Plus joknya tuh empuk banget gitu ya. Mungkin kalau sama Lexus sama RX 270 ya, karena mungkin kemarin udah di retrim punya gue masih megang ini mas, empuknya. Cuman kalau sebelum di retrim, gue lebih pilih Lexus. Karena namanya jok retrim ya pasti beda lah mas ya, materialnya lu dari Jepang langsung, dari Hong Kong langsung gitu kan, sama yang lokal punya kan pasti beda gitu. Kayak daya stretch-nya tuh kurang. Kalau misalkan mobil bawaan tuh pasti enak mas joknya gitu. Terus juga setahu gue jarang banget yang kayak tukang-tukang jok itu bisa bikin jok kulit kayak aslinya gitu. Rata-rata pasti berubah motifnya. Kayak Lexus itu gue pakai lumayan bagus lah itu, karena ya lumayan premium. Cuman ya kalau gue pegang dari bahan sebelumnya ya kurang aja segitu mas. Mungkin kulit sintetis namanya. Kalau yang asli gue nggak tahu ya. Kalau mobil kayak jarang kali mas ya. Mungkin sekelas Lexus belum pakai kulit asli kali harusnya ya gitu. Nah kita lanjut lagi ke CR-V Turbo. Kita lihat konsumsi BBM-nya nih mas. Setahu gue nih mobil tuh lumayan irit loh mas. Coba kita reset, kita muter-muter ya, kita reset. Nah, karena ini mobil yang CR-V Turbo non Prestige, jadi di kursi passenger depan itu belum elektrik. Ya, kalau misalkan yang Turbo kemarin yang Prestige hitam, itu dia udah elektrik gitu. Bedanya kalau di interior kayaknya itu aja sih. Mode-mode berkendara sama semua, sama oh ya ini ditambahin sensor parkirnya sih. Nah, cuman setahu gue nih CR-V tuh udah ada sensor parkirnya deh mas. Udah ada kayaknya deh. Coba ntar lihat di yang video CR-V Turbo hitam. Setahu gue tuh di bumper kan bisa kalau ada bulat-bulatnya, itu kan buat sensor parkirnya. Setahu gue tuh udah ada gitu. Terus di sini untuk electric parking brake, standar lah di sini brake hold. Nah,
Dulu awal-awal mobil ini keluar, gue juga bingung mas, brake hold itu apa? Ternyata brake hold itu jadi kalau misalkan macet, tinggal di D aja, nggak perlu pindah ke N atau gigi P, diinjak rem. Kalau misalkan mobil biasa kan di D jalan dong, kalau dia tuh ngerem, nahan. Jadi kalau mau jalan lagi tinggal gas aja dikit, ntar brake hold-nya mati, gitu. Nah kita udah muter-muter tadi bentar nih, ya rata-rata dapat 1:14, tadi sempat 15. Ini Eco-Mode nyala? Eco-Mode nggak nyala. Oh nggak nyala? Nggak nyala, coba kita nyalain Eco-Mode-nya. Nah, kalau Eco-Mode sih gue tuh pernah cobain, emang berasa agak jadi berat aja sih mas tarikannya dibandingkan sebelumnya. Cuma kalau misalkan di tarikan atasnya kayaknya mirip-mirip deh, cuma kalau kayak lu gas awalnya itu dia agak berat aja gitu. Terus apa lagi nih, kalau head unit kayaknya, nah sama yang baru sekarang tuh beda jauh deh setahu gue. Kalau yang baru sekarang tuh mas, kayaknya di tahun 2020 ya, itu dia speedometer tuh lebih keren lagi. Lebih keren lagi, setahu gue udah full digital deh. Kalau ini kan kilometer per hour itu masih udah digital, cuman yang RPM-nya itu masih jarum gitu. Ini juga yang kemarin gue bilang nih, speedometernya masih plastikan, masih bagus banget. Joknya juga masih bagus banget saya. Masih enak banget, wood panelnya juga masih bagus. Nah, dulu gue punya HR-V tahun 2016 mas. Ini gue nggak tahu nih, Nano ini beneran berguna atau enggak. Ini katanya sih buat udara AC-nya, cuman gue nggak tahu ya. Udara AC, cuman gue nggak tahu ya. Ini lubang ini buat apa gitu. Apakah lubang nanonya? Cuman kalau misalkan orang bilang buat AC, kenapa di head unit? Ya kan, aneh juga sih. Kalau menurut gue sih nggak tahu gue berguna atau enggak ya. Coba ntar gue iseng-iseng mau lihat Nano ini dari, kalau nggak salah cuma ada di, kalau HR-V dulu ya, cuma ada di tipe Prestige. Karena dulu gue punya yang tipe Prestige, itu ada nanonya gitu. Terus kalau misalkan HR-V yang awal-awal generasi awal tuh biasanya dia head unitnya yang floating tuh mas, dia jadi nggak nempel, terus bisa dinaik turunin. Karena untuk tempat CD-nya itu ada di belakang head unitnya gitu. Cuman kalau di showroom itu kan kita punya 2018 yang silver ya, itu floating nggak mas? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh, Udah enggak. Masih ada CD-nya di atas ya gitu. Waktu gue punya 2016 tuh masih floating gitu. Nah ini tadi kita dapat 1:berapa bilang mas? 14-15 ya, sekarang 14 sih. Untuk mobil 1500 turbo menurut gue irit, enak. Mobil ini enak, irit, 1:14. Ya, cuman isinya harus Pertamax, jangan Pertalite mas ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman sayang aja gitu. Karena kalau gue patokannya jujur mas ya, kalau mobilnya berturbo itu minimal banget itu Pertamax. Cuman kalau mobil Eropa itu patokan gue harus pakai Pertamax turbo. Ya, contohnya kayak Porsche Panamera tuh gue pasti isinya Pertamax turbo gitu. Pokoknya gue ada patokan-patokan lah, kecuali kayak misalkan mobil Rush atau mobil Avanza atau Pertalite, ya udahlah makan aja gitu lah mas ya. Karena kalau misalkan mobil turbo gini agak sayang, minimal Pertamax deh gitu, yang ronnya itu 92. Karena kalau Pertalite kan ronnya itu terlalu kecil mas ya, 89 tuh kecil banget. Takutnya kurang bagus aja buat performa mesinnya gitu. Nah terus yang apa lagi kita bahas mas? Harga ya. Terakhir harga nih ya. Untuk harganya ini gue buka di 308 juta untuk kredit gitu, untuk kreditnya. Dan untuk DP-nya itu gue udah ada hitungannya, itu DP di 35 juta. Nih gue kemarin udah ada hitungannya. DP-nya itu 35 juta, untuk angsurannya ini di 8 jutaan aja selama 4 tahun. Kalau misalkan mau 5 tahun di 7 jutaan aja. Nah terus gue juga lagi ada kasih promo nih mas, untuk mobil yang kredit ya, khusus kredit aja, itu gue kasih free tol 500.000. Terus sama gue kasih complete detailing. Jadi gue bersihin ulang untuk interior, mesin sama eksteriornya itu pasti gue rapin semua. Jadi pokoknya keluar showroom terima beres, mau keluar kota aman, karena dapat itu 500.000 itu lumayan banget loh mas buat keluar kota. Ke Bandung mungkin cukup lah mas ya, 500 mah lebih dari cukup ya untuk PP gitu. Jadi yang mau tahu info lebih lanjut boleh langsung DM atau WA langsung mas ya di nomor gue, ntar gue balesin. Atau mau DP-nya lebih kecil atau lebih gede itu pun bisa gitu. Ya tergantung orangnya aja mau DP-nya berapa gitu. Oke, menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.